العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Robani yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Kita kembali dimudahkannya untuk belajar, kita kembali dimudahkannya untuk bermuzakarah. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk belajar sore ini diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan, dan bisa menambah semangat kita untuk istiqamah di dalam agamanya. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat untuk mendalami sunnah-sunnahnya, untuk kemudian sunnah itu kita aplikasikan secara real dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yakinlah bahwa satu-satunya jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat hanyalah jalan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita semua di yaumul mahsyar bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, para pendengar di Robani yang dimuliakan Allah, pada sore ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian terkait dengan kaidah-kaidah fikih seputar ibadah. Sore ini kita sudah masuk pada qawaid at-tabi'. Ada kaidah-kaidah yang mengatur persoalan-persoalan ibadah kita, khususnya yang terkait dengan ibadah-ibadah yang statusnya mengikut kepada ibadah yang lain. Maka istilahnya adalah qawaid at-tabi'. Ada dua kaidah insyaallah yang sejalan maknanya yang akan kita coba diskusikan pada sore hari ini. Kaidah kita itu berbunyi, yang pertama adalah at-tabi' tabi'. Itu kaidah yang pertama, hanya dua kata saja, gampang sekali untuk kita hafal. At-tabi' tabi'. Artinya adalah sesuatu yang berstatus pengikut. Jadi tabi' itu yang mengikuti. Itu akan senantiasa mengikuti hukum-hukum yang diikutinya. Jadi satu ibadah yang statusnya adalah mengikut satu ibadah yang lain, maka berarti statusnya sebagai pengikut itu akan senantiasa mengikuti hukum ibadah yang diikutinya. Mungkin belum akan terlalu dipahami kalau seandainya belum kita masuk kepada contoh-contohnya. Kaidah yang kedua dikatakan oleh para ulama dalam sebuah redaksi kaidah, at-tabi'u la yufradu bil hukum. Yang sifatnya mengikut itu secara hukum tidak dapat berdiri sendiri. Ini kaidah kita, walaupun dikatakan sebagai kaidah ibadah, tetapi nanti juga akan ada bahkan masuk pada banyak persoalan muamalah, apalagi untuk kaidah yang kedua ini, at-tabi'u la yufradu bil hukum. Yang mengikut itu, tabi' itu secara hukum dia tidak dapat berdiri sendiri. Ini nanti aplikasinya akan lebih banyak pada persoalan ibadah, muamalah. Walaupun dalam ibadah juga ada. Tapi kaidah pertama itu nanti akan kita ambil contohnya lebih banyak dalam persoalan ibadah. Kaidah ini sekilas kita ulang lagi bahwa ibadah itu ada yang berstatus dia sebagai tabi', dia sebagai pengikut. Dikarenakan oleh dia sebagai pengikut, maka dia mengikuti hukum-hukum yang diikutinya. Apa yang berlaku pada hukum yang diikutinya, itu pula lah yang berlaku pada
dia yang sebagai pengikut. Kalau seandainya nanti yang diikutinya itu tidak sah, maka yang mengikuti juga menjadi tidak sah. Kalau seandainya yang diikuti itu sah, maka dia sebagai pengikut hukumnya juga akan menjadi sah. Sebelum kita masuk pada contoh, kita berikan dulu beberapa poin terkait dengan penjelasan dan dalilnya. Di antara dalil untuk kaidah ini yang dijadikan oleh para ulama sebagai alasan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri kamu, iza talaqtumun nisaa, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, ini adalah ayat khitab yang berkaitan dengan tata cara talak. Ayat ini walaupun yang dikhitab itu adalah nabi, tetapi hukumnya tidaklah hanya berlaku untuk nabi saja, tapi berlaku untuk umatnya, karena umat Nabi itu adalah sebagai pengikut dan yang diikutinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam ayat ini walaupun dikatakan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, khitabnya hanya dibahasakan nabi, tetapi yang dimaksud dengan an-nabi di situ adalah huwa wa atba'uhu, dia dan juga pengikut-pengikutnya. Ini perlu dipahami baik-baik, karena ayat-ayat yang mengandung khitab untuk nabi, kalau seandainya tidak ada kekhususan hanya untuk nabi saja, maka kita tidak boleh mengkhususkan, sebab hukum yang ada pada ayat itu berlaku untuk umatnya sebagai pengikut. Ada ayat lain seperti ayat yang berkaitan dengan persoalan hijab, persoalan jilbab, bahwa ada itu khitab ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Rasul, berarti bukan hanya hukum itu untuk istri Nabi saja. Karena ada sebagian yang beralasan terkait dengan persoalan hijab, itu kan dikhususkan adalah untuk istri Nabi, padahal bukan. Itu hukumnya berlaku untuk perempuan-perempuan yang mukminah secara keseluruhan dalam persoalan dia harus menutup aurat, dia harus berjilbab atau berhijab. Ini di antara ayat yang dijadikan dalil untuk kaidah kita bahwa at-tabi' yang berstatus sebagai pengikut, maka dia hukumnya sama dengan yang diikuti. Berarti tidak boleh berbeda. Apa yang berlaku pada yang diikuti, maka itu juga yang berlaku pada pengikut. Sedangkan untuk kaidah yang kedua, itu sekira sudah dipahami juga bahwa yang mengikuti itu la yufradu bil hukum. Dia tidak bisa berdiri sendiri dalam hukum. Kalau kita bawa contohnya, at-tabi' itu contohnya, kalau seandainya ada hewan yang hamil, maka janin yang sedang berada di dalam rahim induk itu tabi', dia mengikuti. La yufradu bil hukum, dia tidak boleh memiliki hukum sendiri. Artinya tidak boleh dijual janinnya saja tanpa menjual induknya. Kalau seandainya induknya sudah terjual, berarti janinnya juga ikut terjual. Kenapa? Karena janin itu tabi'. Janin itu mengikuti, sedangkan induknya itu yang diikuti. Berarti hukum janin berlaku sesuai dengan hukum induknya dan tidak boleh dipisah. Jadi kalau seandainya ada orang menjual sapinya yang sedang hamil, lalu dia pas anaknya lahir, dia minta kembali anaknya itu. Bawa sini anak sapi saya, kan yang saya jual kan induknya saja. Tidak bisa. Walaupun dalam akad itu tidak disebutkan jual beli janinnya, tapi hukum janin
itu adalah tabi'. Dia mengikuti hukum induknya. Nanti akan kita lihat pada beberapa contoh. Sapi dengan air susunya. Dijual induk sapi, air susunya berarti ikut terjual. Yang si penjual, yang pemilik awal, tidak berhak lagi dia mengklaim bahwa air susu sapi itu masih milik dia. Dan alasan yang dijual hanya sapinya, tidak bisa. Karena air susunya itu adalah sebagai tabi'. Itu domba yang ada bulunya yang padat itu tabi'. Kalau di sebagian negara Arab itu bulu-bulu domba seperti itu dijadikan alas karpet di musim dingin karena memang tebal dia. Nah, sekarang ada orang yang menjual dombanya, lalu dia mengklaim bahwa bulunya masih milik dia. Nggak bisa, karena bulu-bulunya, kulitnya itu adalah tabi', di mana hukum sudah mengikuti hukum yang diikuti. Baik, ikhwati fillah. Sekarang kita masuki dulu pada kaidah yang pertama, at-tabi' dalam persoalan ibadah. Karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan ibadah di mana harus didudukkan betul persoalannya, bahwa jika statusnya itu sebagai yang mengikut, maka dia pasti akan mengambil hukum yang diikutinya. Apa contohnya? Kita lihat beberapa contoh yang disampaikan oleh para ulama fikih dalam kitab-kitab kaidah. Di antaranya adalah la yasihhu tawafu duna hijr li'annahu tabi'un wa la yanfasilu 'anil Ka'bah. Kita kalau lihat Hijr Ismail itu ada yang setengah lingkaran yang di samping Ka'bah, itu Hijr Ismail. Sekarang sudah berada di luar dinding Ka'bah. Padahal hukum asalnya adalah Hijr Ismail itu berada di dalam Ka'bah. Dulu ketika dia masih di dalam Ka'bah, orang tawaf mengelilingi Ka'bah, yang di dalam Ka'bah itu ada Hijr Ismail. Tapi sekarang Hijr Ismail itu sudah berada di luar. Akan tetapi walaupun secara zahir dia berada di luar Ka'bah, tapi hukumnya adalah hukum dalam Ka'bah. Maka tidak boleh seseorang itu tawaf kalau seandainya mengambil jalan pintas di samping dinding Ka'bah sebelum Hijr Ismail itu. Tidak sah tawafnya. Kenapa demikian? Karena berarti dia tidak tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi dia tawaf hanya mengelilingi separuh Ka'bah. Oleh karena itu, Hijr Ismail itu tabi' lil Ka'bah, itu mengikuti hukum Ka'bah. Dia bisa itu melintas di sini karena dia setengah lingkaran, maka tawafnya tidak sah. Karena dia meninggalkan untuk mengelilingi Hijr Ismail yang hukumnya adalah sama dengan Ka'bah. Al-waladu tabi'un liwalidayhi fid din. Seorang anak itu adalah mengikuti bapaknya dalam persoalan agama. Jadi ada anak yang lahir ini untuk persoalan agama, dia mengikuti agama bapaknya. Apabila anak yang dilahirkan ini orang tuanya adalah muslim, ayah ibunya muslim, ada anak yang dilahirkan dari kedua pasangan muslim-muslimah ini, berarti anaknya dihukumkan sebagai anak yang muslim karena tabi' li walidayhi. Tapi kalau seandainya ada seorang anak yang dilahirkan, orang tuanya kafir, bapaknya ibunya Nasrani, maka anak yang dilahirkan ini dihukumkan sebagai anak orang kafir, dan hukum dari segi agama dia adalah kafir. Meskipun ada dalam hadis di mana kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu dia lahir dalam keadaan suci. Di mata Allah dia suci semua. Tapi untuk hukum agamanya di sisi manusia, karena nanti ada hukum-hukum tertentu yang berkaitan dengan kedudukan agamanya itu. Kalau seandainya dia mati di waktu kecil, dia dikuburkan di pemakaman muslim atau pemakaman kafir. Berarti ada konsekuensi hukum
yang ditimbulkan oleh status dia dalam persoalan agama. Nah, jadi al-waladu tabi'un liwalidayhi fid din. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, innal walada yasbutu islamuhu taba'an liwalidayhi wa illam yantik bil Islam. Jadi seorang anak yang dilahirkan oleh kedua orang tua yang muslim, yasbut islamuhu, maka itu sudah tetap keislamannya, wa illam yantik bil Islam, meskipun dia tidak lagi mengucapkan Islam. Jadi kan ada orang kadang-kadang juga mempertanyakan, kamu kalau mau muslim kapan kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ini tidak perlu dipersoalkan, karena dia dilahirkan oleh 2 orang muslim, 2 orang tua yang keduanya muslim, membuat dia sudah dihukumkan sebagai orang yang Islam. Tapi kalau ada anak kecil, bayi dilahirkan oleh 2 orang yang non muslim, keislamannya harus ditandai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, jadi at-tabi', tabi'. Anak yang dilahirkan itu adalah tabi'. Kita bicara tentang hukum-hukum sesama kita dalam kehidupan, bukan dalam pandangan Allah. Kalau dalam pandangan Allah, maka kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka ada persoalan dalam kajian akidah, apakah bayi yang meninggal dari anak yang kafir itu, orang-orang kafir itu masuk surga atau tidak? Itu hukumnya fi masyiatillah, diserahkan kepada Allah. Allah yang menentukan apa yang akan pantas untuk menjadi hukum bagi dia. Sementara kalau seandainya anak orang muslim yang wafat ketika dia masih bayi, itu langsung dihukumkan sebagai anak seorang yang muslim yang bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-ma'mum tabi' lil imam. Makmum itu tabi', mengikuti imam. Oleh karena itu, karena makmum itu adalah tabi', maka dia mengikuti seluruh hukum imam. Maka ketika ada seorang makmum yang masbuk, dia langsung mengikuti imam. Datang dia, masuk ke dalam saf, takbir dia, langsung mengikuti sedang apa imam ketika itu. Seandainya imamnya sedang ruku, maka dia harus langsung mengikuti rukunya imam. Tidak boleh dia sibuk dulu membaca Al-Fatihah, nanti ketika imam i'tidal dia sendiri baru ruku, nanti imamnya sujud dia i'tidal. Itu tidak bisa, tidak boleh, karena dia sebagai makmum. Dan makmum itu adalah tabi'. Bahkan bisa saja seorang makmum tasyahudnya dalam sholat itu bisa 3 kali. Padahal tasyahud kan hanya 2 kali. Sekarang kalau dia sholat asar 4 rakaat, tasyahud hanya 2 kali. Tapi kalau seandainya dia terlambat 1 rakaat, dia masuk pada rakaat yang kedua. Berarti dia rakaat pertama, tapi dia ada tasyahud. Atau dia terlambat dalam sholat maghrib. Dia baru bisa mengikuti maghrib itu ketika imam tasyahud awal. Dia pun tidak dapat rakaat itu, dia cuma dapat tasyahudnya saja. Berarti akan ada 4 tasyahud bagi dia. Pada rakaat maghrib hanya 3. Tidak apa-apa, itu tidak salah. Karena memang harus begitu. Sebab at-tabi'. Makmum itu sebagai pengikut, maka ia harus mengikuti hukum-hukum yang ada pada imam yang diikutinya. Bahkan dikatakan oleh para ulama fikih, seandainya imamnya itu keliru, terlupa, lalu imamnya sujud sahwi, makmum meskipun dia tidak ada lupa sama sekali, tapi dia harus mengikuti sujud sahwinya imam. Padahal yang lupa adalah imam. Makmum tidak ada lupa apa-apa, cuma status sebagai tabi', status sebagai pengikut, maka dia harus mengikuti imam. Sehingga imam sujud sahwi, dia pun sujud sahwi. Nanti akan ada banyak contoh yang berkaitan dengan al-ma'mum yang sebagai tabi' lil imam. Ada lagi hudurul mar'ati al-jumu'ah
Fahukmuhu tabi' li hukmir rajul. Itu perempuan yang menghadiri sholat Jumat, dia sebagai tabi' li hukmir rajul. Karena secara hukum asal, perempuan itu tidak wajib dia sholat Jumat. Ada beberapa orang yang gugur bagi sholat Jumat berdasarkan kepada hadis, seperti perempuan, musafir, hamba sahaya, atau ada orang sakit yang mungkin dia tidak bisa untuk melaksanakan Jumat. Tapi kalau perempuan itu ikut Jumat, ikut dia sholat Jumat bersama laki-laki, bolehkah? Jawabannya boleh. Kalau itu yang dia lakukan, maka dia mengikuti hukum rajul. Dia cuma 2 rakaat saja, karena Jumat juga 2 rakaat. Apakah dia harus lagi untuk zuhur? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena laki-laki kalau sudah Jumat, dia tidak lagi harus mengerjakan zuhur. Sebab di hari Jumat itu yang berkewajiban dilakukan oleh laki-laki adalah sholat Jumatnya. Itu yang menggugurkan zuhurnya. Kalau dia tidak Jumat, baru dia zuhur. Kalau ada perempuan yang ikut berjumat juga, maka gugur juga lah baginya sholat zuhur. At-tabi' tabi'. Yang berstatus pengikut, maka dia akan mengikuti hukum yang diikutinya. Ada lagi pada contoh yang lain, bersolawat dalam ucapan sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah untuk nabi wal anbiya, nabi dan para nabi-nabi yang lain seperti alaihi salam. Adapun selain dia itu tidak boleh dikhususkan dalam bentuk berselawat. Umpamanya Umar ibn al-Khattab sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan seperti itu tidak boleh. Atau keluarga Rasul Aisyah ummul mukminin sallallahu alaihi wasallam umpamanya mengkhususkan itu tidak boleh. Tapi kalau nanti statusnya sebagai tabi', sebagai diikutkan bersama Nabi, itu boleh. Maka ada kan berselawat kepada Nabi dan keluarganya, kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, bahkan wa ashabihi wa sahbihi. Kalau diikutkan bersama Nabi, maka tidak mengapa. Tapi kalau disebutkan secara tersendiri, ini yang tadi itu at-tabi' la yufradu bil hukum. Yang tabi' itu tidak boleh dikhususkan secara sendiri hukumnya untuk dia. Dia hanya boleh kalau dia mengikuti hukum yang diikutinya. Maka tidak pernah kita membaca dalam buku-buku sejarah seperti Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Yang untuk sahabat itu yang ada adalah radhiyallahu anhum. Li'anna shalah syiarul lahum. Karena salawat dengan bahasa seperti tadi itu adalah sebagai syiar yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk mereka. Jadi kalau diikutkan bersama Nabi maka tidak mengapa, tapi kalau secara sendiri-sendiri karena dia sebagai syiar untuk Nabi maka tidak dibolehkan. Baik, ikhwati fillah, saya kira beberapa contoh yang tadi sudah kita sebutkan itu bisa membuat kita menjadi paham dalam persoalan ibadah, bahwa ada ibadah-ibadah yang statusnya adalah sebagai pengikut, maka dia selamanya akan menjadi pengikut dan dia tidak boleh diberikan cara hukum tersendiri. Kita lanjutkan beberapa contoh yang terkait dengan persoalan muamalah, di mana tadi ditegaskan bahwa tabi' itu akan menjadi tabi' dan tabi' la yufradu bil hukum. Tidak boleh secara sendiri dia mendapatkan hukum tertentu. Pengikut itu secara hukum tidak dapat berdiri sendiri. Mari kita lihat beberapa contoh berikut. Jika ditemukan janin dalam rahim yang disembelih, maka
bolehkah janin itu ikut dimakan atau tidak? Dia kan umpamanya ada hewan kurban atau ada orang yang menyembelih hewan walaupun bukan untuk kurban, mungkin untuk yang lain, untuk akikah atau juga untuk dagang dia, disembelihlah hewan itu secara syar'i. Ketika dibongkar perutnya, dapatlah janinnya. Janin yang didapat dalam rahim induk yang disembelih, ini kira-kira boleh dimakan atau tidak? Apakah sembelihannya itu harus tersendiri atau mengikuti sembelihan induknya? Nah, disinilah hukum itu dapat kita pastikan bahwa sesungguhnya at-tabi'. Sebagai pengikut, dia mengikuti hukum yang diikuti. Oleh karena itu, sembelihan induknya itu sudah mewakili sembelihan anaknya. Bahkan dalam hadis dikatakan zakatul janin zakatu ummi. Sembelihan untuk janin itu terwakili oleh sembelihan induknya. Namun di sini memang kalau kita lihat di buku-buku fikih ada rincian persoalannya. Rincian itu begini. Apabila ditemukan janin itu masih hidup, masih bergerak, kalau bergerak dia kan berarti masih hidup. Kalau ditemukan masih hidup, maka harus disembelih. Kalau tidak disembelih, maka berarti itu adalah bangkai. Maka tidak boleh dimakan. Tapi kalau seandainya ditemukan dia sudah tidak hidup lagi, berarti matinya itu seiring dengan sembelihan induknya. Oleh karena itu, yang itulah yang boleh dimakan itu. Karena sembelihan induknya sudah mewakili sembelihan janinnya. Jadi kalau ditemukan hidup lalu tidak sempat disembelih, berarti dia bangkai, maka tidak boleh dimakan. Tapi kalau masih sempat disembelih, berarti sembelihan itu menghalalkan dia untuk dimakan. Contoh yang berikutnya, buah-buahan yang mengandung ulat jika terlanjur memakannya. Jadi ada orang makan buah mangga, di buah mangga itu ada ulatnya, termakan ulat bersama mangganya. Tidaklah mengapa, sebab ulat itu adalah tabi'. Ulat itu mengikuti hukum mangga tadi. Namun jika ulat itu sudah terpisah, ini mangganya, ini ulatnya sudah dibuang, sudah terpisah. Makan mangganya, ulatnya sudah menjadi haram. Maka tidak boleh lagi untuk dimakan karena dia statusnya tidak lagi sebagai tabi'. Dia sudah terpisah dari induknya, artinya dari mangganya. Oleh karena itu, jika ulat tersebut sudah terpisah dan dimakan secara tersendiri, maka tidak lagi dibolehkan sebab ulat tidak lagi bersifat sebagai pengikut. La yufradu bil hukum. Halalnya ulat tadi tidak berdosanya kita memakan hanya karena kita memakan bersamaan dengan mangga. Apalagi kalau tidak tahu. Tidak tahu tentu lebih ringan lagi hukumnya. Ketika dia sudah dipisahkan, berarti dia tidak memiliki hukum tersendiri. Itu yang maksud la yufradu bil hukum. Tidak boleh berdiri sendiri dalam hukumnya. Ada ihya'ul mawad. Ihya'ul mawad itu menggarap tanah yang tidak bertuan. Ini dulu Panam, ini kan tidak ada tuannya. Ada orang yang membuka lahan luas, sekarang dia menjadi orang yang kaya. Karena dia punya lahan yang luas. Nah, dalam hukum fikih, ketika ada ihya'ul mawad dilakukan oleh seseorang, itu membolehkan seseorang itu untuk memiliki lahan tersebut dengan batas-batas tertentu yang dia sudah tetapkan. Umpamanya 1 hektar kali 1 hektar. Atau 2 hektar umpamanya. Boleh dia untuk menjadi pemiliknya. Dia memiliki. Maka kebolehan untuk memiliki berarti ada konsekuensi yang lain. Boleh juga baginya untuk menjual sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan itu. Jadi kalau boleh memiliki berarti boleh juga untuk menjual. At-tabi'. Baik.
apabila seseorang membeli sebuah lahan, ada tanah dalam ukuran tertentu dibeli oleh seseorang. Setelah dia beli, dia menemukan harta rikas. Rikas itu harta yang terpendam di dalam tanah. Kalau kita sering membahasakannya dengan harta karun. Dan itu adalah bukti bahwa karun itu benar-benar kaya. Kita di sini di Panam ini ketemu emas di dalam tanah, harta karun juga. Padahal tidak tahu kapan sampainya harta karun ke tanah kita itu, tapi benar-benar kaya karun itu. Sekarang ada orang yang beli lahan, bayar lahan itu 100 juta. Ketika dikelola dapat emas besar. Itu rikas namanya. Dalam hukum fikihnya, maka harta tersebut dapat menjadi milik si pembeli, si penjual tidak lagi dapat mengklaim itu sebagai milik dia. Kalau benar-benar itu adalah harta rikas. Kecuali kalau pemilik yang dulu pernah menanam emas itu lain persoalan. Tapi kalau tidak, maka ia akan menjadi harta bagi si pembeli. Dan si penjual tidak dapat meminta untuk dikembalikan. Dulu pernah terjadi pada masa dahulu dalam cerita-cerita hikayat orang-orang dahulu, tapi mungkin itu tak akan pernah lagi terjadi kisah itu hari ini. Ketika ada orang yang membeli lahan, dia menemukan harta di dalam lahannya itu, perhiasan emas. Dia merasa tidak berhak untuk memiliki karena yang dibelinya adalah lahan. Diserahkan kembali kepada si penjual semula. Dia bilang, saya temukan ini barang di tanah yang saya beli, ini bukan milik saya, ini milik kamu. Lalu kata si penjual itu, dia bilang, itu bukan milik saya, itu adalah milik kamu. Karena ketika saya menjual tanah, berarti saya sudah melepaskan semua hak-hak saya terhadap apa yang ada di tanah itu. Saling dorong-dorong dia, ini bukan milik saya, ini milik kamu. Tidak, ini milik kamu, bukan milik saya. Ini kan tidak ada zaman sekarang nih yang seperti itu. Sampai akhirnya dilaporkan kepada hakim. Hakim agak terheran-heran juga dengan sikap dia berdua yang saling tolak-menolak terhadap harta yang dia rasa bukan dia yang berhak untuk memiliki. Ditanya oleh hakim ketika itu, kamu punya anak tidak? Katanya punya, anaknya perempuan. Kamu punya anak? Ada, anaknya laki-laki. Kata hakim, nikahkan anak kalian berdua, maharnya adalah emas ini. Dinikah. Kalau anak dia berdua, maharnya adalah emas. Nah, tapi kalau seandainya si pembeli tidak memberikan kepada si penjual, itu dia tidak salah. Karena harta rikas tadi itu sudah menjadi milik dia. Hanya saja dia harus membayarkan zakatnya 20% kalau seandainya sampai jumlahnya adalah jumlah nisab. Baik, ada lagi contoh yang lain. Jika seseorang menjual tanah yang di dalamnya ada pohon seperti durian atau pohon rambutan, maka pohon tersebut ikut terjual. Tidak boleh si pemilik tanah, belilah tanah saya yang 1 hektar ini, tapi semua kebun durian itu milik saya. Tidak bisa. Jangan coba-coba ambil buah durian itu milik saya. Yang saya jualkan tanah saja. Tidak bisa. Kalau dia sudah jual tanahnya, berarti terjual jugalah pohon-pohon yang ada di dalamnya. Kecuali, masih ada pengecualiannya oleh para ulama, kecuali jika tanamannya itu sesuatu yang dipanen dalam jangka waktu yang singkat. Umpamanya ada 1 hektar, dalamnya ada jagung, pohon jagung. Sudah hampir panen, seminggu lagi mau panen atau 2 minggu lagi mau panen. Ketika dijual tanah yang 1 hektar ini, pemilik tanah boleh mengatakan bahwa jagung itu adalah milik dia, karena itu pohon yang memang masa panennya dalam waktu yang singkat. Tapi kalau seperti pohon rambutan, pohon durian, ia ingin menjual tanahnya lalu ingin mengklaim bahwa durian masih milik dia, tidak bisa.
Karena nanti pemilik tanah mungkin akan memanfaatkan tanah sesuai dengan yang dia inginkan. Kenapa untuk jagung dibolehkan atau untuk yang cepat dipanen? Karena masa panennya bisa terukur, bisa dalam waktu cepat, sehingga dia akan segera untuk mengambil apa yang tadinya dia tanam sebelumnya. Baik, contoh berikutnya, seseorang yang membeli ikan, lalu ia menemukan telur ikan di perutnya, maka telur itu halal bagi dia untuk dimakan, meskipun tidak disebutkan dalam akad. Jadi dibeli ikan, pas dibongkar di rumah ada telurnya, banyak. Telur ini halal bagi dia, meskipun tadi dalam akad jual beli tidak disebut-sebut telur ikan. Yang disebut hanya ikannya saja. Dari mana datang halalnya? At-tabi' tabi'. Karena hukum telur ikan itu adalah mengikuti hukum ikannya. Ketika ikannya menjadi halal, maka telurnya juga menjadi halal. Dan si pemilik ikan yang menjual tidak boleh mengklaim bahwa telur itu milik dia. Nah, nanti kalau sampai di rumah ketemu telur ikan, kembalikan ya, enggak bisa. Karena include dia. Akadnya walaupun tidak dibahasakan telur, tapi dalam hukum sudah masuk kepada hukum ikan. Sehingga kalau ikannya halal, maka telurnya juga menjadi halal. Ikhwati fillah, ini saya kira beberapa contoh yang mewakili contoh untuk kaidah kita pada sore ini, bahwa ternyata baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan muamalah, kaidah ini akan sangat penting untuk dipahami, bahwa at-tabi' tabi', yang berstatus sebagai pengikut, maka diberlakukan padanya hukum-hukum yang diikutinya. Walaupun tidak tersebutkan dalam akad seperti yang berbagai muamalah tadi, tetapi hukumnya sudah mengikuti, maka dia bisa menjadi halal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya kira masih ada sisa waktu bagi kita untuk berdiskusi. Silahkan kalau seandainya ada pertanyaan yang perlu dijawab. Baik, jazakallahu khairan untuk materi dari kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Di ujung waktu yang tersisa, teman-teman seperti biasa silahkan bertanya di line telepon 081273335531 ataupun pesan singkat di WhatsApp kita dengan nomor yang sama. Kita coba ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Rahmat Syaputra di Rokan Hilir mau bertanya, Ustaz. Iya. Bagaimana sikap terbaik kita kepada orang tua yang masih percaya kepada klinik dan perdukunan, dan mereka kurang suka dengan kajian-kajian yang mengarah kepada tauhid? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Klinik apa tadi dan perdukunan yang mungkin di situ ada praktek-praktek yang mengarah kepada kesyirikan, itu di dalam agama jelas adalah sesuatu yang sangat terlarang. Karena syirik itu berarti memberikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami secara sederhana, syirik itu adalah ketika kita memberikan kerja Allah kepada orang lain yang tak mungkin mengerjakannya. Itu sudah bagian dari syirik. Yang mengabulkan doa itu hanyalah Allah. Sekarang dia berdoa kepada kuburan-kuburan keramat, meminta keselamatan kepada jimat. Yang memberikan keselamatan hanyalah Allah. Sekarang dia minta kepada jimat-jimat tertentu. Berarti itu sudah bagian dari syirik. Jadi memberikan kerja Allah kepada orang lain yang tak mungkin mengerjakannya, itu sudah bentuk dari syirik. Dan itu sangat terlarang. Sekarang bagaimana kalau seandainya itu dilakukan oleh orang tua kita sendiri? Kita sebagai seorang anak yang memang sudah mengerti persoalan itu sebagai sesuatu yang terlarang, maka kita diminta untuk memberikan masukan-masukan kepada orang tua kita. Bagaimanapun dia adalah orang tua, tapi tentu saja adalah dengan cara yang baik. Mungkin tidak dengan menggurui. Kalau menggurui nanti kita ini walaupun sudah besar tapi tetap aja kecil di mata
di mata orang tua kita. Apapun status yang kita sandang, gelar apapun yang sudah kita raih di mata orang tua kita, kita ini anak kecil. Oleh karena itu, untuk menggurui tentu tidak akan bisa. Maka perlu cara. Jangan berubah bentuk khidmat kita kepada orang tua disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang tadi itu. Kita tetap berbuat baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tetap kita bermuasyarah, bergaul, bersikap baik dengan dan mentaati orang tua selagi bukan untuk hal-hal yang maksiat tadi. Mungkin dengan cara seperti itu kita bisa sedikit-sedikit untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang benar. Kemudian juga sering berdoa, doakan orang tua kita agar dia diberikan dijauhkan oleh Allah atau diberikan petunjuk oleh Allah untuk memahami itu sebagai satu kesalahan. Karena orang tua ya mungkin saja ia menganggap apa yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak salah. Sekarang bagaimana kita sebagai seorang anak ingin memberikan penjelasan bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Maka caranya harus baik, pilih cara-cara yang tepat. Mungkin kalau kita langsung mungkin belum bisa, mungkin bisa melalui perantara orang lain yang mungkin dia segani. Karena bisa aja ada orang lain yang dia segani lebih dari kita. Kita sebagai anak ya dianggap akan selamanya menjadi anak. Tapi ada orang yang mungkin dia segani. Atau dengan memberikan buku-buku bacaan yang mudah-mudahan sambil istirahat dia duduk-duduk dia baca-baca, siapa tahu melalui itu hatinya terbuka untuk menerima kebenaran. Dan doa jangan pernah ditinggalkan, karena tidak ada satupun yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak jujur mendoakan orang tuanya, mudah-mudahan Allah membantu untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang tuanya. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan untuk jawaban yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh Mas Saputra yang di Rekan Hilir. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Dalam sebuah hadis dikatakan pajak itu sebuah kezaliman dan termasuk sesuatu yang haram. Afwan, itu yang Anda pahami dari hadis tersebut. Nah, jadi apa hukumnya kita membayar pajak dan bekerja di instansi ataupun kantor pajak? Syukran, Ustaz. Iya. Dulu ada beberapa bentuk pendapatan negara yang diatur oleh agama, seperti zakat. Ada lagi ghanimah, hasil dari berperang. Adapun pajak atau semacam penarikan keuangan, tapi itu untuk yang non muslim, untuk yang tidak muslim. Oleh karena itu kalau sama muslim, karena sudah ditarik dengan cara yang lain, seperti yang tadi itu zakat dan lain sebagainya. Ketika memang ada larangan untuk seperti itu, lalu bagaimana dengan kita yang membayar? Kalau kita yang membayar, tentu ada semacam kondisi di mana kita tidak bisa menghindar. Akan berbeda, bisa saja nanti berbeda hukumnya antara yang membayar dengan yang menarik. Kalau yang menarik berarti dia yang menetapkan keputusan itu. Kalau yang membayar berarti dia adalah dalam kondisi di mana dia tidak bisa menghindar. Sekarang kalau saat ini kita tidak bayar pajak mobil umpamanya, kita akan kesulitan. Kita tidak akan nyaman dalam berkendaraan. Tahu-tahu pas ada polisi, padahal polisi itu tidak razia dia cuma tegak-tegak aja, tapi pikiran yang tidak bayar tadi itu, ini saya kena nanti ini. Jadi buat kita tidak tenang. Bagaimanapun kita harus bayar gitu. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan kita yang membayar mudah-mudahan tidak kena, karena kita kondisinya seperti itu. Tapi yang menarik bisa saja ketika memang ada riwayat-riwayat yang ada seperti itu, yang melarang, ya mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan lain ke depannya yang lebih menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama Islam. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Elia Dia. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika orang tua yang tidak bisa berpuasa tapi tidak juga bisa membayar fidyah? Ini seperti apa Ustaz? Dia tidak bisa berpuasa, tapi dia tidak bisa membayar fidyah. Seandainya dia punya anak, maka akan menjadi pintu kebaikan bagi anaknya, birrul walidain dari anaknya untuk orang tuanya ketika anaknya yang memberikan fidyah itu. Mungkin orang tua karena dia sudah tua, tidak ada lagi pemasukan yang bisa memenuhi kebutuhan dia. Maka sebagai seorang anak, khususnya adalah anak laki-laki yang lebih khususnya, dia terhadap orang tuanya harus membuktikan kebaikan-kebaikannya. Salah satu caranya adalah dengan membayarkan fidyahnya. Beri dia kebutuhan dia. Kalau seandainya memang anaknya itu memiliki kemampuan untuk itu. Jangan sampai seorang anak yang dia sudah memiliki harta kaya raya, tetapi dia tak peduli lagi kepada orang tuanya yang dulu sudah berhasil membesarkan dia. Bahkan meskipun keberhasilannya itu tidak ada andil orang tuanya, orang tua saya tidak pernah mempedulikan saya. Bagi seorang anak itu harus bisa dilupakan. Karena bagaimanapun dia adalah orang tuanya. Mungkin dulu karena kelalaian orang tuanya, karena tidak paham orang tua dengan agama, dia bersikap seperti itu. Sebagai seorang anak yang sudah paham agama, apakah harus balas dendam? Tidak balas dendam. Dia harus membuktikan kebaikannya, bahkan sering mendoakan orang tuanya, karena dia sudah diberikan kemudahan tidak seperti orang tuanya yang sekarang tidak memiliki apa-apa. Tapi kalau sama sekali tidak punya, ya apa boleh buat? Anak juga tidak ada, harta juga tidak ada, puasa sudah tak sanggup, makan aja sulit. Kalau makan aja sulit, kemana beri makan orang lain? Ya apa boleh buat? Ya mudah-mudahan Allah mengampuninya, dan dia harus memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbicara tentang kaidah kita tadi Ustaz, at-tabi'ah, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah sebagai suri tauladan kita harus mengikuti semua yang ada dari Nabi? Misalnya seperti jumlah istri yang dimiliki Nabi, apakah kita harus mengikuti juga Ustaz? Nah, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai tauladan yang wajib kita ikuti dalam berbagai hal, dalam persoalan ibadah, dalam persoalan yang lain. Tentu yang kita contoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam masalah ibadah yang memang Nabi itu diutus untuk mengatur masalah ibadah. Adapun untuk urusan-urusan dunia, ya karena Nabi sendiri yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Bisa saja secara teknis kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, tapi kita wajib mengikuti payung-payung hukum-hukum besar yang memayungi persoalan muamalah itu harus kita ikuti, walaupun teknis detailnya mungkin tidak. Umpamanya dalam persoalan ekonomi, transaksi keuangan boleh saja berkembang, tetapi hukum umum yang memayunginya harus diikuti. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada zulm, kezaliman. Itu harus diikuti. Teknisnya bisa berbeda. Adapun masalah ibadah, ini suatu yang memang tak dapat tidak kita harus kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halal dan haram itu kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan haram oleh Rasul, haram. Apa yang dikatakan halal oleh Nabi, maka halal. Namun demikian, ada hukum-hukum nanti yang memang itu min khususiyatir Rasul. Itu sesuatu yang memang menjadi kekhususan Nabi. Yang menjadi kekhususan Nabi, maka hanya boleh untuk Nabi saja. Tidak boleh yang lain mengikutinya, karena kekhususan itu hanya untuk dia. Apa contohnya? Contohnya yang tadi itu. Boleh nikah lebih dari 4 itu hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu kekhususan Nabi. Tapi yang lain tidak boleh melaksanakan. Jadi kalau dengar kita ada kiai yang istrinya 12, itu kiai yang salah langkah. Karena walaupun dia sebagai seorang kiai, tetapi dia tidak boleh lebih dari 4 istrinya. Hanya 4 batasnya. Yang boleh lebih dari 4 itu hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu khususiyah itu? Itu dari dalil-dalil yang ada. Ada dulu seorang yang masuk Islam, itu namanya Ghailan. Ghailan itu punya istri 10 sebelum dia masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, apa kata Rasul kepada Ghailan? Ya Ghailan, amsik minhunna arba'an. Ambil dari yang 10 itu 4 saja. Yang lain tinggalkan, ceraikan. Berarti hanya boleh 4. Catatan sejarah mengatakan orang-orang dulu selain Nabi itu tidak ada yang lebih dari 4. Maka itu min khususiyatir Rasul. Kita bisa tahu dari dalil yang ada dan dari fakta-fakta sejarah. Nah, oleh karena itu, kalau tidak ada kekhususan bagi Nabi, maka menjadi keharusan bagi kita untuk mentaatinya, khususnya dalam persoalan ibadah. Kalau sudah bicara ibadah, itu bukan lagi hukum-hukum umum seperti muamalah, sampai detail pelaksanaannya pun jumlah-jumlah yang diatur oleh Nabi, kita harus mengikuti jumlah yang diatur oleh Nabi itu. Tidak boleh kita tambah-tambah untuk sesuatu yang memang sudah diatur jumlahnya sebegitu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke satu pertanyaan terakhir seperti Ustaz karena waktu yang membatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Keluarga saya punya usaha rumah sewaan. Apakah ini ada zakatnya Ustaz? Dan sampai nisabnya sampai berapa untuk nominal ataupun rupiahnya, dan sekali berapa dikeluarkan atau dibayarkan? Apa Ustaz? Iya, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Kalau seperti itu mungkin dikembalikan kepada zakat usaha dia yang dikembalikan kepada uang. Artinya kalau seandainya dari uang sewaan itu sudah terkumpul sampai nisabnya dan juga sampai haulnya, maka ia berkewajiban untuk membayarkan zakat. Kalau usaha seperti itu rata-rata dikembalikan kepada nisab emas, di mana seharga 85 gram untuk kemudian dikeluarkan 2,5. Itu sekilas dalam sepengetahuan saya, karena ini rumah sewaan yang menghasilkan, tentu hasilnya itu yang dilihat. Berbeda dengan perdagangan. Kalau perdagangan berarti putaran dan itu bersamaan dengan modalnya. Wallahu a'lam, mungkin nanti bisa kita lihat lagi, tapi untuk sementara waktu saya pikir itu disamakan dengan usaha yang uangnya yang dihitung seberapa sampai ke nisab, kemudian sampaikan haulnya. Kalau setelah itu baru dihitung berapa zakatnya. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk materi kita dari kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan apa yang kita kaji ataupun kita diskusikan untuk hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Apa untuk semua masyarakat dan akibat bicara. Jazakumullah khairan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan juga sudah bertanya di 0812 73 33 551. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.